Tanaman cabai dilarutkan dengan air 15 liter. Ya, buat teman-teman yang menanam cabai, menanam melon, menanam tanaman-tanaman yang seperti timun, melon, cabai, terong-terong, timun-timonan, lombok-lombokan ya. Itu satu picis dilarutkan dengan air 15 liter. Jadi pupuk ini sebenarnya tidak hanya anggur saja teman-teman, untuk tanaman lain juga bagus. Kalau tidak percaya dicoba aja, nanti teman-teman ketagihan bener ya. Terus untuk tanaman-tanaman bunga juga tidak apa-apa pupuk pertumbuhan, nanti tanaman bunganya cepat keluar bunga, jadi berbunga-bunga. Pupuknya sudah saya siapkan. Pupuknya itu sudah diracikin begini teman-teman ya, sudah diracikin, jadi teman-teman tinggal pakai, sudah nggak mikir lagi ya. Jelas-jelas dari bahan yang asli teman-teman ya, jelas-jelas dari bahan yang asli, dari pupuk-pupuk Merauke ya. Contohnya seperti ini loh. Nah, contohnya pupuk-pupuknya tuh seperti ini teman-teman ya. Nah, ya, contohnya seperti ini ya, seperti ini ya. Pupuknya asli dari pupuk Merauke dan juga dari Pak Tani teman-teman ya. Semuanya asli, diracik, jadi tinggal pakai ya. Kalau saya jualan eceran gini percuma dong ya, nggak ada ilmunya. Tetapi ketika diracik seperti ini, nah ini ada rahasianya. Jadi ketika teman-teman beli, ini sudah diracik, tinggal pakai, tinggal siapkan air saja. Di rumah tinggal siapkan air saja. Etalase 2 itu ada pupuk pembuahan. Satu paketnya isinya 4 picis. Terus cara penggunaannya, satu picis dilarutkan dengan air berapa nih? untuk tanaman apa ya? Mangga, jambu, jeruk, kelengkeng, satu picisnya dilarutkan dengan 5 liter air. Dan khusus untuk tanaman anggur, satu picisnya itu dilarutkan dengan 7 liter air. Oh gitu. Yang belakang itu Pak Kebun ya. Iya, makanya kelihatan kopi sama susu. Ini ya kelihatan rumahan sama belakang. Kebun saya teman-teman habis di kebun. Jadi makanya buat teman-teman ya yang mau bertanya-tanya monggo silakan. Ya monggo silakan yang mau bertanya-tanya ya, pupuknya sudah diracik, tinggal pakai untuk mempermudah apa teman-teman semua. Untuk mempermudah teman-teman semua ya. Jadi di rumah itu tinggal siapkan air saja. Ngono Pak Dis. Jadi kalau teman-teman di rumah itu punya tanaman, seandainya tanaman jambu nih, tanaman mangga nih, kalau berbuah kok rontok terus, hasilnya tidak bagus, gunakan pupuk etalase 2 teman-teman. Gunakan pupuk etalase 2, satu picis dilarutkan dengan air 5 liter. Kalau untuk anggur, anggur saya apa? Anggur saya sudah berbuah pakai produk abang ini. Alhamdulillah abang. Inilah kabar yang selalu membuat saya lebih semangat. Kabar yang selalu membuat saya semangat untuk berbagi. Kenapa? Apa yang saya usahakan, apa yang saya inginkan, setidaknya teman-teman juga merasakan itu ya. Alhamdulillah, pokoknya berkah selalu. Semoga nanti kedepannya teman-teman sudah tidak putus asa lagi menanam tanaman anggur dan terus semangat dan mampu menciptakan buah di keluarganya masing-masing dengan buah-buah yang sehat. Teman-teman, ini perlu diperhatikan. Kenapa kita menanam tanaman anggur sendiri ya? Karena menanam tanaman anggur sendiri kita bisa mengontrol pestisidanya teman-teman. Yang bahan yang berbahaya itu adalah pestisida, insektisida yang berlebihan ya. Maka teman-teman ada waktunya kita menggunakan, ada waktunya kita menghentikan. Sematkan fungsidanya untuk merawat buah ya. Buat teman-teman jangan pernah putus asa. Masa-masa yang sulit ya, masa-masa yang sulit itu adalah sesungguhnya merawat buah. Tetapi ketika kita konsisten dalam melakukan perawatan buah dengan cara penyemprotan dengan tertib, teratur dan terukur, insya Allah buah teman-teman selamat sampai panen ya. Gunakan penyemprotan dari mulai sebelum pembuahan sampai menjadi bunga.
terus dihentikan teman-teman ketika bunga sudah mulai penyerbukan. Setelah bunga selesai penyerbukan, teman-teman bersihkan itu sisa-sisa penyerbukan yang ada di tangkai buah. Ya, kan habis penyerbukan tuh, terus bunga sudah menjadi buah tuh sebesar kacang hijau. Silahkan teman-teman dibersihkan itu sisa-sisa penyerbukan. Kalau tidak dibersihkan, biasanya teman-teman langsung dilakukan penyemprotan, itu nanti dia nempel ke kulit-kulit calon buah, akhirnya apa? Burik. Nah, maka saran saya sebelum dilakukan penyemprotan, setelah libur kemarin, polinasi dan sebagainya, gunakan penyemprotan air, dibersihkan itu semua ya, baru besoknya dilakukan penyemprotan. Lakukan perawatan sampai kapan? Sampai 1 bulan menjelang panen. Setelah 1 bulan menjelang panen, jangan gunakan penyemprotan lagi menggunakan pestisida maupun insektisida. Seperti itu teman-teman. Biar apa? Biar buahnya aman, sehat, dan tidak mengandung residu yang berbahaya. Buat teman-teman, tadi sudah saya uraikan, ini penting sekali untuk teman-teman. Tantangan yang sesungguhnya adalah merawat buah. Alhamdulillah sudah, terima kasih Bang. Aku ya dikira. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi semua ini ya, baik pupuknya, terus penyemprotannya. Penyemprotan juga bukan hanya fungisida saja teman-teman, tetapi lakukan dengan menggunakan penyemprotan insektisida host. Sematkan host insektisidanya. Nah, insektisida demolis ini teman-teman ya, untuk mengatasi apa? Kutu putih. Nah, anggur itu sering terjadi kutu putih pada nempel di tandan-tandan buah teman-teman. Makanya usahakan sebelum melakukan pembungkusan, usahakan kondisi buah sehat. Kalau buahnya dibungkus plastik, nggak usah disemprot, Bang. Pembungkusan sudah saya sampaikan teman-teman. Lakukan pembungkusan pada buah anggur ketika buahnya sudah sehat ya. Tidak ada jamur, tidak ada kutu putih, tidak ada hama, baru dibungkus. Tetapi kalau kondisinya tidak memenuhi syarat yang seperti saya sampaikan tadi, lebih baik diobati dulu, baru dibungkus. Dan pembungkusan menggunakan plastik harus ada sirkulasi udaranya ya, karena buah pun membutuhkan udara. Kalau nggak ada udaranya nanti kemeringet penuh air. Kalau penuh air jadi busuk. Ini untuk merawat buah-buah. Nah, tadi penyemprotan teman-teman, sekarang yaitu perawatan buahnya, pupuknya menggunakan apa? Ayo. Menggunakan pupuk pembesar dan pemanis buah. Ada di etalase 3. Satu paketnya isinya 6 biji. Jika untuk merawat bunga anggur, 1 bijinya dilarutkan dengan 10 liter air. 1 bijinya dilarutkan Ya, dengan antara 10 sampai 12 ya teman-teman. Ya, 10 sampai 12. 10. Jika bunga sudah berubah menjadi buah, 1 bijinya dilarutkan dengan 5 liter air. Setelah buah menjadi besar dan berubah warna, 1 bijinya itu dilarutkan dengan 4 liter air. Mengatasi buah anggur yang udah burik gimana, Om? Gunakan penyemprotan kalsium ya. Apa? Penyemprotan kalsium super. Saran saya jangan sampai burik teman-teman ya. Oke, Pak. Ya, jangan sampai burik ya. Pokoknya jangan sampai burik ya. Kalau burik nih repot nanti. Ya. Ya, buat teman-teman yang ingin bercocok tanam, ini penting sekali ya. Penting sekali untuk teman-teman semua ketahui ya. Karena di sini ada tiga masa kalau saya ya. 1 masa pertumbuhan, 2 masa pembuahan, 3 masa merawat bunga dan buah, seperti itu ya. Jadi untuk penyemprotan tadi sudah saya sampaikan, dan sekarang tadi pertanyaannya ini ya, untuk mengatasi burik ya. Gunakan kalsium super ini ya, ambil 2 gram, dilarutkan dengan air 1 liter. Setelah itu diendapkan, nanti endapannya kita gunakan untuk mengocor, sedangkan yang jernih kita gunakan untuk menyemprot.
Lakukan penyemprotan selama berapa? Selama 3 hari sekali kalau memang kondisinya burik. Ya, kalau kondisinya burik 3 hari sekali. Apa ini? Wah. Ya, biar berbuah dikasih apa, Hos? Ayo, sematkan, biar berbuah dikasih apa? Pupuk pembuahan. Iya, jelas. Ya, ayo biar berbuah dikasih apa? Pupuk. Biar berbuah dikasih pupuk pembuahan di etalase nomor 2. Pupuk pembuahan etalase 2. Nah, pupuk etalase 2 ini teman-teman, 1 pcs dilarutkan dengan air 7 liter. Ini masalah ppm-nya sudah aman karena sudah saya riset, sudah saya sampaikan ke teman-teman, aman ya. Jadi ketika teman-teman menggunakan pupuk dari saya 1 pcs ya, 1 pcs dilarutkan dengan air yaitu 7 liter. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, buat teman-teman, masalah ppm sudah aman. ppm sudah aman, yang penting jangan lebih dari 4000. Kalau bisa jangan 4000 teman-teman, jangan 4000 ppm. Kalau 3500 masih aman untuk pupuk pembuahannya. Aku yang apa itu? Aku yang males bang. Lah saiki piye ameh promosino? Berarti angel ra. Wong keranjang kuningnya aja kadang keluar, kadang enggak, kadang keluar, kadang enggak ya. Makanya saya butuh support teman-teman biar kembali ini teman-teman, kembali etalasenya itu apa? Bagus ya. Biar kembali bagus. Angel. Iya, Mbak Tin, sepurane Mbak Tin. Apa kok semprot? Support. Saya kirain semprot itu tadi. Gara-gara apa bang? Gara-gara begini. Oh iki sus ya. 1, ada produk yang tidak terkirim itu 100 paket karena waktu itu penjualan sehari hampir 1000 ya. Terus ditambah lagi ya biasa bintang 1 itu jadi masalah teman-teman. Bintang 1 jadi masalah. Masih ketumplok ya. Wah iya, jadi tapi kan sekarang juga sulit, paling mendapat penghasilan dari apa? Dari live. Kalau nggak live nggak dapat aku sus. Makanya akun saya tautkan ke sini semua. Ada beberapa akun saya seperti RAM itu sekarang saya masukkan ke sini, ketautkan. Jadi kalau akunnya ditautkan itu masih muncul keranjang kuningnya videonya. Jadi masih bisa di situ. Tetapi afiliat yang lain yang sudah mentautkan keranjang saya ke video mereka itu tidak bakalan keluar. Nah, melon kena hujan aman nggak? Soalnya di tempat saya hujan melulu. Melon kalau kena hujan ini yo lumayan aman, Mbak. Yang penting apa yo? Kalsiumnya itu loh, kalsiumnya. Emang ditanam di mana, Mbak Tin? Emang ditanam di mana? Pemberian pupuk sekarang setiap hari. Iya, enak setiap hari, Mbak Tin. Enak gitu. Jadi sedikit-sedikit tetapi terus. Jadi sedikit-sedikit nanti jadi bukit. Enak jadi bukit. Oh, sudah enggak di dalam lagi. Kenapa? Enggak muat tempatnya. Nanti kalau di luar tetangga pengen loh. Nanti kalau di luar tetangga pengen piye? Di samping pohon anggur yang nggak pakai plastik UV. Oh, di sampingnya. Yang bawah itu Aku ada lahan kosong, enaknya ditanam apa, Bang? Yuk bercocok tanam yuk. Oh, lu ketawa kan? Oh, yang di naungan nunggu panen berarti sudah semangat melon nih. Kalau Mbak Tin kepengen bagus kualitasnya, beli bibit yang bagus. Kalau kepengen bagus beli bibit yang bagus Mbak Tin, nanti hasilnya bagus. Itu kan kalau bibit-bibit pasar kan untuk belajar saja. Ya, bibit-bibit buah pasar itu buat belajar. Setelah teman-teman paham, ya, setelah teman-teman paham nanti boleh beli bibit yang ini. Yang bagus, yang F1. Ya banyaklah. Banyak, nanti kamu nyari aja yang F1. Yang mau buahnya banyak kok. Aku nggak begitu apal, sudah lupa aku.
Aku sekarang yang inget itu anggurnya saja gitu ya. Pupuk pertumbuhan ini teman-teman, pupuknya sudah diracik, juga bisa digunakan untuk tanaman-tanaman selain tanaman anggur saja bisa ya. Contohnya cabai, melon, timun. Aku aja neng lahan sempit tanam beberapa macam buah-buahan, aku beli tak polybag semua. Iya, enggak apa-apa Bun, jadi biar komplit ya. Jadi komplit teman-teman. Jadi teman-teman apalagi sudah ketemu saya, pupuknya sudah tinggal pakai, sudah nggak mikir lagi, enak, pertumbuhannya nanti bagus, hasilnya bagus, wes pokoknya teman-teman nanti seneng bercocok tanam kalau sudah ketemu pupuknya ya. Daripada muter-muter yang kemarin-kemarin bingung pupuknya ya, buat teman-teman di sini saya sediakan pupuk pertumbuhan. Pupuk pertumbuhan etalase 1 ini bebas ya, bebas untuk kita gunakan ya, bebas untuk kita gunakan terutama untuk tanaman-tanaman buah ya, tanaman buah ini ya, pupuknya untuk tanaman buah. Kalau untuk tanaman sayur nggak boleh Bang, boleh tetapi hitung-hitungannya kok eman-eman pupuk ngono ya. Kalau tanaman sayur menggunakan pupuk ini kok eman-eman pupuk teman-teman, karena tanaman sayur itu NPK aja udah cukup ya, tanaman sayur itu NPK saja sudah cukup. Jadi kalau teman-teman menggunakan pupuk ini itu sayang kalau untuk sayuran ya. Kalau untuk tanaman buah masih bagus. Kenapa? Karena tanaman buah ini membutuhkan unsur kalium, jadi harus terukur sehingga nanti mudah untuk terjadi pembungaan. Pokoknya kalau sudah menggunakan pupuk saya, teman-teman nggak usah bingung ya. Itu sangat cocok sekali untuk apa? Untuk merawat tanaman-tanaman buah teman-teman semua. Sudah nggak usah khawatir rontok-rontok lagi. Etalase 3 itu ada pupuk pembesar dan pemanis buah. Satu paketnya isinya 6. 1 paketnya isinya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Untuk merawat bunga anggur, 1 picisnya ambil 1 biji. 1 picisnya itu dilarutkan dengan 10 liter sampai 12 liter air. Jika bunga sudah berubah menjadi buah, 1 picisnya itu dilarutkan dengan 5 liter air. Terus nah misalkan setelah buah menjadi besar, 1 picisnya itu dilarutkan dengan 4 liter air. Asik. Terima kasih.